Jadi kalau kita bicara kondisi perang, the man behind the gun is the most important thing. Itu yang paling menentukan kemenangan kita. Nah, di situ kita membuktikan bahwa sebenarnya lahan kritis di Indonesia itu sesuatu hal yang sangat bisa untuk kita manage, kita kelola. Mungkin lahan yang pernah terkena limbah dari hasil tambang, kalau kita sepakat untuk kita kelola kembali, itu menjadi lahan yang subur. Halo guys, kita sekarang mau berdiskusi persoalan krisis pangan. Ada di sebelah saya Bung Seno, Direktur daripada Iman. Selamat malam. Pak Seno, ini kan sekarang menjadi fokus nasional dan internasional, utamanya Indonesia kita sendiri ya. Siap. Krisis pangan ini sudah menjadi ancaman. Apa sih seberapa besar ancamannya dan bagaimana sih ancaman-ancaman daripada krisis pangan itu sendiri? Baik, terima kasih Mas. Terkait dengan krisis pangan, sebenarnya bicara sesuatu yang lumrah ya. Jadi kalau kita bicara kebutuhan, pasti ada pasokan. Nah, krisis terjadi pada waktu kebutuhan semakin meningkat dengan pertambahan jumlah populasi manusia di Indonesia tentunya. Saat ini kita di sekitar 270 juta jiwa dan akan tumbuh ke sekitar 290 hingga 300 juta dalam 5 tahun ke depan. Sementara produksi kita terkait dengan pangan itu meliputi pertanian, meliputi perkebunan, perikanan dan peternakan. Itu setiap tahun jumlah produksinya itu antara stagnan atau menurun. Nah, sehingga jadilah krisis. Jadi secara sederhana seperti itu Mas kondisinya. Nah, apakah ini berbahaya? Tentunya sangat berbahaya bagi ketahanan nasional kita. Kenapa? Karena pangan adalah energi bagi bangsa ini. Kita bisa melakukan pergerakan pembangunan jika pangannya tercukupi. Bagaimana kalau pangannya kekurangan? Akan terjadi kondisi yang tanda kutip adalah chaos. Nah, sehingga kita perlu melakukan langkah-langkah percepatan dari awal untuk melakukan perbaikan dari sisi pertanian, perkebunan, peternakan maupun perikanan, sehingga dalam 5 tahun ke depan kita tidak hanya bisa memenuhi, artinya kita bisa swasembada, tapi kita punya cadangan yang cukup sehingga bisa melakukan ekspor sehingga menambah devisa kita. Menarik sekali kalau membahas soal pangan ya Mas. Kan soal pangan ini berkaitan dengan lahan atau berkaitan dengan pertanian, perkebunan dan sebagainya. Yes. Terus persoalan pertanian itu bagaimana sebenarnya yang ada di Indonesia itu sendiri? Iya. Terima kasih Mas Irwan. Masalah pertanian kita bicara pengalaman 30 tahun terakhir ini. Semenjak kita mengadopsi beberapa pendekatan dari luar terkait dengan penggunaan pupuk-pupuk kimia, kita dijanjikan peningkatan produksi dengan lebih cepat, dengan kualitas lebih baik. Pada awalnya mungkin bisa terjadi seperti itu, tapi pada kenyataannya setelah 30 tahun terjadi sebaliknya. Lahan kita sekarang sudah semakin menurun tingkat kesuburannya. Kenapa? Karena ekosistem pertanian kita, perkebunan itu semakin merosot dan menjadi kecanduan dengan pupuk kimia. Alhasil harga pupuk semakin meningkat, produksi semakin menurun. Dan terjadi akhirnya petani dan perkebunan kita menjadi sesuatu yang tidak seksi lagi, sehingga banyak ditinggalkan, beralih fungsi menjadi industri dan sebagainya. Nah, sementara kebutuhan meningkat, lahan menurun. Nah, di titik inilah kita perlu melakukan suatu perubahan. Dimulai dengan yang kemarin saya sebut sebagai revitalisasi lahan Nusantara atau lahan Indonesia. Artinya kita menggunakan kembali pendekatan Nusantara kita, pendekatan leluhur kita, di mana menggunakan pupuk-pupuk yang organik. Kemudian kita mengembalikan ekosistem pertanian kita, dan pada hasilnya secara bertahap mengembalikan kesehatan dari tanah. Nah, dengan ini dilakukan, apapun kita tanam dengan bibit yang sudah kita persiapkan dengan baik, itu hasilnya kami buktikan itu bisa meningkat 2 hingga 3 kali lipat dari apa yang terjadi saat ini. Sudah dibuktikan ya, berarti sudah dipraktekkan ya? Sudah. Jadi mungkin Mas Irwan boleh saya minta waktu sedikit ya. Jadi boleh silakan. Alhamdulillah Iman sudah melakukan beberapa template percobaan di beberapa lahan kita. Di antaranya adalah di wilayah Banten. Mungkin sebagai informasi juga kepada kita semua, wilayah Banten itu 70% lahannya itu boleh dibilang lahan kritis. Jadi lahan yang tidak mudah untuk ditanam. Dan kami diberikan suatu amanah untuk melakukan percobaan di sekitar 2 hektar lahan di daerah Sitandu Serang. Lahan yang boleh dibilang sukar dan hanya bisa mungkin ditanami tanaman singkong. Nah, alhamdulillah dalam waktu 3 bulan kami diberikan tugas, kami lakukan revitalisasi tanah di sana. Kemudian kita lakukan beberapa pendekatan organik
Alhasil pada waktu kita tanam berbagai tanaman, termasuk tanaman-tanaman yang boleh dibilang tidak mungkin tumbuh di DPL rendah seperti edamame, alhamdulillah dalam 3 bulan dia bisa tumbuh dengan subur dan menjadi grade A di lahan yang secara teori tidak mungkin tumbuh. Nah, di situ kita membuktikan bahwa sebenarnya lahan kritis di Indonesia itu sesuatu hal yang sangat bisa untuk kita manage, kita kelola. Nah, kami percaya kalau kita bisa bahu-membahu semua komponen bangsa ini, lahan-lahan yang ada di Indonesia, mau itu lahan kritis, mungkin lahan yang pernah terkena limbah dari hasil tambang, kalau kita sepakat untuk kita kelola kembali, itu menjadi lahan yang subur, sehingga akhirnya bisa menjadi lahan untuk pertanian dan perkebunan kita. Menarik ini soal lahan bekas tambang itu, bagaimana mengelolanya menjadi dapat ditanami kembali menjadi subur itu seperti apa, bagaimana itu? Baik, tentunya seperti dokter ya, pada waktu kita ketemu dengan pasien yang berobat, kita harus mendiagnosa dulu kira-kira penyakitnya seperti apa. Nah, lahan tambang itu berbeda-beda kondisinya. Ada lahan bekas pertambangan batu bara, bekas pertambangan nikel atau yang lainnya. Nah, masing-masing unsur tambang yang dianggap menjadi limbah itu kita netralisir dulu. Kita kembalikan dulu menjadi kondisi yang netral. Nah, setelah kita netralisir, baru kita masukkan unsur-unsur hara ke lahan tersebut. Nah, lama pengerjaannya ya tergantung seberapa parah dari lahan-lahan tersebut. Dalam pengalaman kami, beberapa lahan di Sulawesi seperti lahan bekas tambang nikel itu membutuhkan waktu sekitar 4-6 bulan. Pernah dilakukan juga berarti? Sudah kami lakukan, dan alhamdulillah ahli-ahli kami yang sudah melakukan di sana itu bisa membuktikan bahwa lahan bekas tambang setelah dikembalikan unsurnya menjadi sehat, tanaman yang dihasilkan itu tidak hanya tanaman biasa. Jadi kita tanam seperti buah nanas, itu hasilnya nanas super besar. Kita tanam seperti ubi-ubian, ubi-ubi super juga bisa muncul di situ. Dan pada waktu kita cek secara kesehatan, itu boleh dibilang dia zero residu. Jadi secara kesehatan, wah ini sangat top banget kita. Luar biasa. Yang sudah dilakukan Iman ternyata sudah banyak ya. Kita baru tahu bahwa Iman telah melakukan banyak hal dan itu bisa menjadikan sebagai contohan di next pekerjaan-pekerjaan selanjutnya untuk masyarakat luas ya. Iman sendiri apa sih Mas sebenarnya Mas? Baik, Iman sendiri kami adalah IPOL Makmur Nusantara. Jadi kami adalah organisasi yang dibentuk dengan suatu visi adalah untuk mengembalikan kesuburan tanah dan air yang ada di Indonesia. Jadi kami bekerja berdasarkan suatu sistem yang terintegrasi untuk memperbaiki lahan pertanian, termasuk peternakan, perikanan, juga jalur distribusi dari komoditi tersebut, hingga pada akhirnya membawa suatu efek positif peningkatan pendapatan kesejahteraan bagi masyarakat. Jadi ketika Iman sudah melakukan beberapa hal termasuk di unsur pertanian maupun pengolahan lahan kembali atau revitalisasi di lahan kembali, apa yang menjadi prioritas sebenarnya ketika kita harus menghadapi krisis pangan yang akan terjadi ini? Ancamannya ya, ancaman krisis pangan yang akan terjadi ini. Jadi prioritas apa yang harus kita lakukan? Baik, secara prioritas kami percaya bahwa semua gerakan kita itu tergantung kepada manusianya. Jadi kalau kita bicara kondisi perang, the man behind the gun is the most important thing. Itu yang paling menentukan kemenangan kita. Jadi pertama yang kita lakukan adalah melakukan pemberdayaan sumber daya kita. Jadi kita melakukan pelatihan-pelatihan edukasi pertanian yang sesuai dengan SOP-nya kami. Kemudian mulai melakukan beberapa proyek-proyek real yang bisa dilakukan setelah melakukan pelatihan tersebut. Artinya sejalan dengan kita membuka lahan kembali, menetralisir lagi lahan kritis, udah membangun pertanian mulai dari padi, kedelai, jagung dan sebagainya. Pada waktu bersamaan limbah-limbah dari pertanian itu juga nanti bisa menjadi pakan bagi ternak, sehingga terjadi suatu ekosistem. Kenapa? Karena kotoran ternak menjadi pupuk bagi tanaman. Nah, sehingga hasil dari tanaman maupun ternak menjadi pangan bagi manusia. Nah, ekosistem inilah yang harus kita lakukan dengan terstruktur, berkelanjutan, tapi dengan catatan bahwa manusianya harus sudah teredukasi dan siap. Ibaratnya kalau kita bicara pertahanan semesta, ini harus melibatkan semua unsur, tidak hanya pengusaha, tapi juga rakyat dan juga pemimpin. Jadi persoalan pangan ini sebenarnya bisa diatasi secara bersama-sama, asal kemauan dari manusianya, dalam artian mau bergerak atau mau untuk
berubah atau tidak, ya kan? Sangat bisa. Nah, berkaitan dengan yang telah disampaikan, misalkan berbagai persoalan contoh atau yang sudah tersolusikan menjadi lahan yang sudah bagus segala macam. Satu hal, ketika petani banyak mengalami persoalan itu adalah jalur distribusi atau pemasarannya. Bagaimana cara mengatasi itu menurut Iman? Baik, terima kasih Mas Irul. Pendekatannya adalah menggunakan konsep integrasi yang terstruktur. Dalam arti kata, kami sudah punya satu konsep di mana Iman menjadi integrator antara petani sebagai aktor yang memproduksi, kemudian pemilik lahan, kemudian juga dari sisi off-taker atau yang akan membeli dari produk tersebut. Setiap tanaman yang akan kita tanam, itu kita mulai dengan suatu kontrak supply atau kontrak tanam. Seperti misalkan kita ingin menanam padi, karena kita butuh beras. Tentunya kita akan berkontrak dulu dengan off-taker beras. Kita bisa bicara kalau lembaga Dabulog atau koperasi atau instansi-instansi yang memang rutin butuh beras. Kalau kita bicara tanaman seperti jagung atau kedelai, maka kita bicara siapa sih yang beli jagung. Nah, saat ini kebutuhan jagung kita besar adalah untuk diantaranya adalah pakan ternak. Berarti kami berkontrak dengan perusahaan-perusahaan memproduksi pakan ternak. Nah, artinya dengan adanya suatu kontrak tanam, sudah ada kepastian pembelian. Nah, di titik itulah kita bisa mengundang investor sebagai pemilik modal untuk bekerja sama dengan sistem bagi hasil. Sistemnya bagi hasil. Betul, ya? Bagi hasil. Artinya masing-masing saling terbuka, transparan bahwa begitu panen terjadi dengan SOP yang kita lakukan dengan hasil bisa 2 kali lipat hingga lebih, maka tingkat keuntungan setelah kita potong modal produksi tadi adalah menjadi keuntungan bersama. Artinya untuk petani sudah mendapatkan pendapatan dari upah kerja mereka yang sudah dipersiapkan selama satu musim tanam. Kemudian pada waktu panen pun mereka mendapatkan juga bagi hasil. Artinya pemilik modal dapat hasil, pemilik lahan dapat hasil, petani dapat hasil. Nah, inilah menjadi suatu ekosistem yang kita harapkan sedikit demi sedikit petani bisa mendapatkan hasil lebih dan kemudian bisa ikut investasi juga dalam lahan pertanian mereka. Petaninya sendiri bisa ya? Betul. Untuk Kenapa? investasi di situ ya? Betul Mas Irul. Kenapa? Karena selama 4 bulan musim tanam atau 3 bulan musim tanam, upah harinya sudah kita bayar. Iya. Nah, kemudian pada waktu panen dia mendapatkan lagi bonus keuntungan. Dalam 1 tahun bisa 2-3 kali musim tanam. Artinya dalam 2 tahun atau 3 tahun, dari yang tadi dia katakanlah tidak punya dana untuk kebutuhannya, dengan selama 3 tahun mengikuti program ini, dia punya tabungan lebih. Sehingga dia bisa menjadi tidak hanya pekerja, tapi pemodal pula untuk di lahan pertanian sendiri. Jadi sebenarnya tidak perlu pemodal besar, dalam artian ini modal bersama, gampangnya seperti itu ya? Betul. Hampir mirip-mirip dengan konsep koperasi lah ya? Betul. Karena pada dasarnya koperasi adalah sokok guru ekonomi bangsa. Itu yang harus kita tampilkan kembali sebagai bagian dari ketahanan nasional, pangan nasional. Menarik. Terakhir nih Mas Seno ya, bahwasanya apa sih yang akan dilakukan Iman dan targetannya untuk dalam waktu 1, 2, 3 atau berapa tahun yang akan datang? Apa targetan daripada Iman sendiri? Baik. Target Iman saat ini paling tidak ada 3 bidang yang kami akan bangun. Pertama terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Jadi kita akan mulai fokus kepada penyiapan generasi milenial pertanian yang berjiwa entrepreneur dan memiliki inovasi untuk mengembangkan semua potensi yang ada di wilayahnya. Dengan tujuan pertama adalah open minded. Bahwa teknologi yang digunakan saat ini ada yang bagus, tapi ada juga yang harus disesuaikan atau dirubah. Kita kembali pada pendekatan organik, pendekatan leluhur kita. Kenapa? Karena kami sudah buktikan bahwa itu adalah sesuatu hal yang sangat berhasil. Nah, kemudian yang kedua, kita akan mulai kepada budidaya tanaman-tanaman yang memang saat ini sangat dibutuhkan oleh negara kita. Ya, kalau kita bicara beras, saat ini suplai kita sudah melebihi dari kebutuhan. Kita punya kebutuhan 30 juta ton per tahun, suplai kita sudah 33 juta ton per tahun. Artinya sudah surplus. Tapi tetap kita harus naikkan. Kenapa? Karena Indonesia ini punya potensi sangat besar. Sehingga kita tidak hanya memenuhi kebutuhan sendiri, harusnya kita Indonesia bisa menjadi lumbung padi regional ataupun dunia. Karena beras kita bisa kita ekspor ke Eropa, ke Afrika, dan negara-negara yang lain. Sedikit agak janggal ya, Mas Seno. Ketika Mas Seno menyatakan bahwa kita sudah sebenarnya lebih daripada
cukup dalam artian surplus, tapi kita masih melakukan impor, itu bagaimana? Nah, baik. Terkait dengan impor, kalau kita mau bicara jujur, kita harus kembali melihat rantai distribusi kita. Kita harus kembali berkaca terhadap siapa sih saat ini yang mengelola ini semua. Terkait dengan kenapa kita harus impor, padahal kita berkecukupan. Nah, ini yang mungkin nanti lebih terkait dengan agenda yang lain ya, terkait dengan agenda politik atau pengawasan dan sebagainya. Karena apa? Kalau secara data, kalau kita bicara beras, harusnya kita sudah lebih dari cukup. Tapi kalau bicara pengelolaannya belum tepat, nah tidak akan pernah cukup. Nah, mungkin isunya ada di situ. Oh, baik-baik. Jadi ada perbedaan antara hasil yang harus dihasilkan sebenarnya dan hasil yang tidak sebenarnya. Betul. Hasilnya ada, tapi karena pengelolaannya tidak tepat, seakan-akan tidak ada atau kurang. Dari targetannya Iman, Ya, terkait dengan distribusi kami akan perbaiki itu semua. Kenapa? Makanya kami nanti punya beberapa sumber data yang mendata kebutuhan nasional kita terkait dengan komoditi-komoditi utama tadi. Sehingga pada waktu kita sudah punya data komoditi atau kebutuhan yang jelas, produksinya jelas, maka hitungannya akan menjadi balance. Jadi pada waktu nanti ada kebutuhan untuk impor, harusnya sudah bisa kita jawab perlu atau tidak. Karena apa? Manajemennya sudah transparan dan sudah jelas. gitu guys. Jadi ya singkat aja bahwasannya ternyata Iman sendiri nih, direkturnya yang langsung nih yang udah bicara nih, beliau sudah mempraktekkan beberapa titik, termasuk yang paling hampir kita tidak pernah dengar adalah mengelola kembali lahan daripada bekas tambang. Ternyata dapat menjadi tanah yang subur dan bisa menjadi berpenghasilan atau berhasil menjadi sebagai calon lumbung padi atau calon lumbung pangan ya. Iya. Baik guys, saya rasa gitu dulu guys, singkat tapi saya rasa pengertian ini bisa untuk pembelajaran kita bersama, karena bagaimana kita bergerak bersama, maju bersama, itu adalah merupakan salah satu wujud daripada kita melakukan sebuah bela negara ya Mas ya. Yap. Bela negara itu tidak perlu angkat senjata langsung juga, tidak, tapi ada juga yang bela negara adalah bagaimana mensejahterakan rakyatnya sendiri ya. Sangat. Baik guys, terima kasih guys, sampai ketemu lain kesempatan ya guys. See you guys, thank you, Terima kasih, bye.